Dia masih demam. Demam tingkat rendah. Justru itu yang bahaya. Tadi pagi sudah aku bawa ke rumah sakit. Dokter bilang dia baik-baik saja. Baik-baik saja kenapa demam? Dia sudah seminggu seperti ini. Kalau ada penyakit bagaimana? Kau tidak membawanya ke rumah sakit lagi? Iya, baiklah. Nanti aku bawa lagi, jangan khawatir. Lagi pula dokter sudah bilang pada aku kenapa dia demam. Sudahlah, kau jangan khawatir. Sebenarnya ini hanya masalah emosional saja. Dia tidak makan karena hatinya sedang tidak baik. Dokter bilang suasana hati bisa mempengaruhi kesehatan kita. Begitu katanya. Jadi kau tidak usah terlalu khawatir padanya. Aku yakin dia akan baik-baik saja. Harus membuat anak ini menangis. Tidak mungkin. Kau lihat kan ekspresinya. Mana bisa menangis. Dia harus menangis. Aku dipercayakan oleh rekan CEO sebelum dia meninggal untuk mengumpulkan kalian semua. Aku adakan pertemuan negosiasi multi pihak hari ini. Aku harap kalian bisa mendukungku. Bisnis, tidak ada kepercayaan tidak bisa jalan. Dan kata-kata itu yang pernah dia katakan padaku secara langsung di masa lalu. Hari ini aku membicarakan masalah mengenai hutang. Benar-benar suatu masalah yang merepotkan. Sangat merepotkan. Sebelum Kak Siu meninggal, dia sempat menanyakan kepadaku berapa hutangku. Mengenai hal ini, setiap orang memiliki alasan mereka masing-masing. Walaupun alasan yang terdengar masuk akal, tapi ketika dipikirkan lagi, sama sekali tidak masuk akal karena hutang harus dibayar. Kalau kita tidak bisa membayar, bagaimana bisa berbisnis? Jadi hari ini aku akan membuat peraturan. Tidak peduli berapa banyak hutang kalian, bayarlah pada kami. Semakin banyak kau berhutang, semakin lama kau menunda pembayaran, maka pedagang seperti kita tidak akan bisa berbisnis lagi. Kalau kita membuat peraturan ini, maka ke depannya, kalau semakin banyak orang berdagang dengan kami, maka orang-orang yang berhutang seperti kalian ini tidak bisa berbisnis dengan kita, orang-orang Yiwu lagi. Dan kami juga tidak bisa berbisnis denganmu. Nah, kalau sudah begitu, apa kau bisa melakukan transaksi satu kali? Aku tipu satu kali, lalu aku melarikan diri dan tidak akan membayar hutangku kepadamu. Aku merasa yakin sekali kalian bisa melakukan semua itu. Aku bicara benar kan? Bagi kami, orang-orang Yiwu yang menderita kerugian, itu adalah berkah. Tapi, di masa yang akan datang, tidak akan diberikan kesempatan lagi. Ini adalah rencana yang sudah kususun. Dan aku persilakan kedua pihak untuk bernegosiasi. Segar ya udara di sini. Yenin, ayo mulai. Tarik nafas dalam-dalam ya 2 kali. Tarik nafas. Ayo tarik nafas. Apa kau sudah baikan di sini? Hah? Ibu sudah capek jalan-jalan. Ayo kita istirahat saja. Ayo. Apa kau tahu, Yenin? Ibumu akan datang 2 hari lagi. Cuma ada kita berdua. Katakan pada ibu apa yang kau pikirkan. Kalau kau tidak mau mengatakannya, menangis saja. Yen, ibu kan minta kau menemani ibu supaya kita bisa ngobrol. Tapi kau menangis terus.
Sebenarnya ibu juga punya masalah yang sangat menyedihkan. Dan ibu ingin cerita padamu. Kamu dengar tidak? Ibu akan ceritakan masalah ibu padamu. Dan kau ceritakan masalahmu pada ibu, ya. Dengan begitu kita berdua bisa menangis bersama-sama, ya. Kalau begitu ibu duluan ya. Waktu ibu seusiamu, salah, maksudnya lebih muda darimu. Ibuku sudah meninggal. Ibuku sangat perhatian padaku. Dan aku sedih sekali waktu itu. Dia suka bersembunyi di belakang tiang listrik dan dinding untuk menakutiku. Aku akan menangis kalau aku tidak menemukannya. Dia sengaja membuat aku menangis. Setelah itu baru keluar. Dia akan tersenyum dan menggendongku. Jadi setelah ibuku meninggal, aku selalu mencarinya di luar. Mencarinya di tiang listrik dan sudut dinding. Aku selalu merasa ibuku bersembunyi di belakang itu. Berhari-hari aku mencarinya. Tapi tidak ketemu. Sampai suatu saat, aku sadar. Setelah orang meninggal, dia tidak akan kembali lagi. Tapi aku harus melanjutkan hidupku. Yenin, suatu saat nanti akan ada seorang pria yang mencintaimu seperti ayahmu. Dia akan menjagamu seumur hidupmu. Kau harus percaya, ayahmu tidak pergi jauh. Dia berada di belakangmu. Dia berada di depanmu. Di depanmu, kau tahu? Selama kau melangkah maju, ayahmu pasti akan sangat senang melihatmu. Aku janji pada ayah, aku akan tabah dan tidak boleh menangis. Sudahlah, anak pintar. Nanti ayahmu sedih kalau kau menangis. Sudah ya, jangan menangis. Dia berharap kalau dia tidak ada di sisimu lagi, dia ingin melihatmu bahagia. Jadi kau harus tegar. Sini ibu peluk. Ibu sangat khawatir. Akhirnya aku menangis juga. Menangislah Yen. Coba lihat ini sebenarnya baik. Rencana ini sangat bagus kan? Kita harus ada toleransi. Coba kau lihat, benar kan? Iya, tidak boleh Ini bagus sekali. Benar. Tidak. Oh ya. Semuanya, Bagaimana? aku ingin mengatakan sesuatu. Menurutku, kita tidak bisa memaksa orang untuk membayar hutang. Jika mereka memang ada kesulitan, kita bisa bernegosiasi. Bagaimanapun, dia juga harus memberi kita batas waktu. Benar, dia bisa membayar hutang dengan barangnya dan kita harus berusaha untuk membuka pasar. Sebagai contoh aku, barang-barang yang kupegang Dia bisa menangis, digadaikan. dia menangis. Siapa? Yuji menelpon dan bilang bahwa anak itu akhirnya menangis juga. Siapa dia? Yen. Sudah, jangan menangis lagi. Ibu kan sudah bilang kau jangan menangis lagi. Hah? Apa kau ingin ibu khawatir? Sudah ya sayang, jangan menangis lagi ya. Kau kan sudah besar. Bagaimana ini? Apa yang terjadi? Kita kan sangat khawatir kenapa dia Iya, tidak itu bisa benar sekali. menangis. Tapi apa yang kau lakukan? Ya sudah, aku bawa dia jalan-jalan saja ke taman. Dan aku ngobrol dengannya. Aku ceritakan padanya tentang hal yang terjadi padaku di masa kecilku. Lalu dia menangis. Aku kan heran kenapa dia masih menangis.
Demamnya sudah turun. Yakin? Iya, tapi badannya lemah sekali. Bagaimana bisa dia menangis sepanjang waktu seperti itu? Ya ampun. Ini Sudah pulang. Yang satu pura-pura bisu, yang satunya lagi menangis. Tidak berhenti sampai sekarang. Aku harus bagaimana ini? apa hubungannya denganku? Semua ini salahmu juga. Kenapa jadi salahku? Karena kau terlalu memanjakan Kau mereka. In. Sudahlah, mengaku saja. Aku Tidak tidak usah banyak pernah alasan. memanjakannya. Harusnya kau tidak seperti itu. Sudah, jangan marah, ya. Sudah, tenanglah. Wangsu, kau mau kemana? Kau lihat kan mereka? Iya, aku lihat. Jiang He, bagaimanapun, hari ini kau harus membayar uang padaku. Pabrik tidak bisa operasi. Cuma saja memaksaku. Tidak ada sepeser pun di akunku. Bagaimana aku bisa bayar? Begini saja. Kita tunggu sampai jumlah uang ini dibayarkan, oke? Akan aku lunasi langsung bersama 3 tagihan itu. Tunggu sebentar lagi, aku mohon padamu. Kau bisa bertanya pada orang lain, Cheng Qianghe dan Yi Chu tidak pernah berhutang pada siapapun. Tidak pernah sedikit pun. Percayalah pada aku. Kalau begitu sebaiknya bergegas. Jangan keras-keras, Tuan Wu. Ya ampun Tuan Wu, kenapa kau sangat emosional? Kami kan sudah menyambutmu dengan sopan. Tidak perlu marah-marah begitu. Begitu banyak orang yang berhutang padamu kan? Bahkan setiap hari kau datang untuk mengacu ke tempat kami, iya kan? Tidak percaya kami tidak punya uang. Periksa saja. Sudah, semua ini salah kita. Ini bukan salah kita saja. Orang lain juga berhutang pada kita. Kau lihat Yi Chu, Direktur Xie, kita semua sudah ada di aku sini. tidak melihatmu. Kapan kau datang? Aku datang ke sini beberapa saat yang lalu. Kau juga ingin menagih hutangnya. Aku bilang padamu ya, hari ini. Bukan. Jiang He, bukan datang untuk itu. Aku datang cuma melihat-lihat. Kalau ada masalah di sini, aku pergi saja. Siapa yang bisa pinjamkan kami uang? Tolong katakan, orang lain juga berhutang pada kami. Apa yang bisa aku lakukan? Jadi kau ingin apa? Kau tahu kan, kita semua sangat kesulitan sekarang. Ayo sini. Ayo main lagi. Aku. Oper bolanya. Ayo, main talinya ya. Bagus. Ayo lagi. Ya, bagus. Xuyen, Sini lempar bolanya. Jangan kencang-kencang larinya. Ayo lagi jatuh. Xuyen. Ayo lagi. Ibumu sudah datang. Ayo. Jangan curang dong. Lempar lagi bolanya. Sini. Jangan pegang sendiri. Ayo ambil. Ayo bagi. Bagus. Ayo lagi. Lagi. Jangan khawatir. Pasti ada solusinya. Bagaimana dengan Tuan Xie? Pabrik hardware-nya, dia tidak akan datang menagih hutang padaku, kecuali dia tidak ada jalan lain, itu saja. Tapi hari ini dia mencariku. Itulah yang membuatku merasa tidak senang. Jemput anak-anak dulu. Jangan berkeluh kesah di depan anak-anak ya. Iya. Aku pulang duluan ya. Besok ya. Jangan lupa PR-nya nanti dikerjakan. Ayo. Aku pulang dulu ya. Ayo cepat. Jangan lupa untuk rumahku ya. Kita mengerjakan pekerjaan rumah. Yenin mana? Sampai kapan kau akan pura-pura bis begitu? Hah? Ibu tanya padamu, di mana Yen? Katakan. Sudahlah, ibunya tadi sudah menjemputnya. Ibunya menjemputnya ketika kami olahraga.
Ayo, kita ke mobil. Sini. Ini. Lihat ini. Kakak ipar kan? Yen, kau menangis ya? Jangan-jangan. Aku Chen Qiang. Chen Qiang He, Ya. Tuan Chen. Ini istriku, Luo Yichu. Silakan masuk. Aku mau keluar. Tadinya aku mau mencari kalian, pintunya sudah kukunci. Apa? Tapi kenapa? Aku cuma ingin tahu apa yang dikatakan Xiu Yingqi pada kalian Bisa buka pintunya? dan apa yang kalian katakan pada anakku. Bukakan dulu pintunya. Baiklah, Biarkan aku. pertama-tama aku ingin mengucapkan terima kasih karena sudah membantu menjaga anakku. Ayah angkat. Ibu angkat. Begini. Aku sering mendengar kakak Xiu menceritakanmu. Kalian sebaiknya duduk. Ayo duduk. Terima kasih banyak ya. Iya, dia tidak mau mendengarkan saranku dan bersikeras untuk tinggal di sini. Kalau dia mau ikut denganku, kami pasti akan memiliki kehidupan yang berbeda. Dia juga tidak akan meninggal. Aku sama sekali tidak mengerti prospek apa yang dicapai di sini dengan menjual barang-barang komoditi palsu dan berkualitas rendah. Aku tidak mengerti jalan pikirannya. Ayahku punya bisnis besar. Barang-barang yang dijual barang bagus. Kau tidak tahu apa-apa. Aku tahu. Ayah beritahu semuanya. Kau itu masih anak kecil, jadi tidak usah banyak komentar. Kau mengerti? Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Yan. Yan. Yichu. Yan. Ibu angkat. Ibu angkat. Aku kesini untuk membawa Yan ke Amerika. Ibu angkat. Sudah, jangan menangis sayang. Sudah ya. Sudahlah. Ayo pulang. Ibu angkat. Yan. Ibu angkat. Sombong sekali dia. Dia kan sama, orang seperti kita juga. Sok-sokan bicara dengan bahasa asing lagi di depan kita. Apa itu tidak kampungan namanya? Bahasa apa yang dia ucapkan, itu kan urusan dia. Yang paling aku khawatirkan adalah anak angkatku mungkin akan menghadapi masa yang sulit. Tadi kenapa kau suruh aku melepasnya? Dia kan ibu kandungnya. Anak itu menangis terus. Kau bilang Kak Cio itu orangnya baik. Kenapa menikah dengan orang seperti itu sih? Makanya mereka bercerai. Chen Qiang He, Luo Yichu. Aku tahu kalian ada di dalam. Buka pintunya. Bukakan Ayo pintunya. buka. Ayah dan ibuku tidak ada di rumah. Untuk apa aku berbohong pada kalian? Hei anak kecil,
Kami ini teman-teman orang tuamu. Bukalah pintunya dan izinkan kami masuk. Bisa kan? Pintunya dikunci dari luar. Dan aku tidak punya kuncinya. Dasar anak kecil. Jiang He, buka pintunya. Ayo Mereka cepat tidak buka ada di Aku pintunya. tahu kalian ada di rumah. Cepat buka pintunya. Buka Ayo pintunya. buka. Sudah aku bilang mereka Jiang tidak ada He. di rumah. Buka pintunya. Jiang He. Yichu, ayo buka pintunya. Aku tahu kalian di rumah. Tuan Wu, jadi kau datang untuk menggedor pintuku? Yichu, Jiang He. Ini Kalian silakan keterlaluan. Untuk apa coba kalian harus bersembunyi dari kami? Siapa yang sembunyi? Mana kami tahu kalian datang? Kami kan baru sampai. Baiklah, tidak usah basa-basi. Kali ini kalian harus membayar sebagian dari uang kami. Jangan sampai kami pulang dengan tangan hampa. Sabar ya. Wang Su, buka pintunya. Ternyata pintunya bisa Tenang. dibuka. Memang bisa. Kalau kau ingin masuk saja. Silakan lihat-lihat. Kalau ada barang yang kau suka, silakan ambil saja. Gampang kan? Ichu, kenapa bilang seperti itu? Jiang He, coba lihat istrimu. Padahal selama ini kita berhubungan dengan baik kan? Coba kebujuk dia. Tadi kau Tuan bilang Wu. bukan kita baik-baik. Tapi kau menagih ke kiosku. Menakuti anakku karena kau menggedor pintu rumah kami. Memangnya harus seperti itu ya? Cara menagih Sudahlah. hutang? Tuan Wu, kita bicarakannya sebenarnya. Orang yang berutang paling banyak padamu, bukanlah kami, tapi pabrik hardware Tuan Xia. Kau seharusnya pergi melihat-lihat ke rumahnya. Kau mungkin akan menemukan jalan keluarnya. Iya, aku tahu. Semua ini aku tahu. Jiang He, aku juga berkata jujur. Hari ini aku sengaja membawa beberapa orang ke sini untuk menagih uang ke rumahmu. Aku juga merasa malu. Aku memberanikan diri untuk datang. Aku tidak ada jalan lain. Pabrik kami sudah tidak bisa operasi karena tidak ada uang. Tuan Wu, kita semua sedang kesulitan. Tapi kau datang ke rumah kami dengan menggedor pintu. Kau pikir kami akan kabur apa? Siapa yang bilang kau akan kabur? Aku tahu kalian pasti tidak bisa lari. Tapi yang lain bisa saja kan? Aku tidak bisa menemukan mereka. Jadi aku tidak punya pilihan lain selain mencari kalian. Sudahlah, bayar saja hutang kalian. Toko hardware Yinchu berhutang 8.000 Luo Yichu, buka pintunya. Ayo buka pintunya. Hei, Yichu, Yichu, buka pintunya. cepat buka pintunya. Buka Ibu, pintunya. ada orang yang mengetuk pintu Buka lagi. pintunya. Iya, ibu tahu. Diamlah. Kau tidur saja ya. Tidak usah keluar. Buka pintunya. Luo Yichu, Jiang ayo He. buka pintunya. Siapa lagi kali ini? Pabrik handuk. Kenapa kau bisa tahu? Cara mengetuk pintunya. Menjengkelkan. Sudah kau hitung? Tidak bisa ingat. 170.000. Maafkan aku ya, maafkan aku. Aku yang salah, maafkan aku. Ibu Tuan itu tetangga sebelah. Tuan Li sudah lumpuh selama puluhan tahun. Coba lihat. Tong Yin. Itu dia. Dia yang paling banyak hutangnya. Skema segitiga di seluruh negeri ini seperti permainan catur. Jika hutang pembeli lebih dari 20 hari atau pembeli menolak untuk membayarnya dalam alasan apapun, pemasok berhak untuk menghentikan pengiriman barang. Selain itu, bisa mengirimkan telegraf atau fax ke Departemen Perencanaan Kebutuhan dan Distribusi, serta Departemen Perdagangan dan Perindustrian. Kau mendengarnya? Aku dengar. Tapi aku tidak mengerti. Itu artinya berhutang adalah hal yang sangat umum di seluruh negara, iya kan? Aku berhutang padamu, kau berhutang padanya, dan dia berhutang padaku. Itu wajar kan? Tapi sekarang negara kita akan menerapkan langkah-langkah regulasi. Negara lebih cemas daripada kita. Aku tidak peduli. Kalau mereka tidak mau membayar, mereka semua pasti akan aku tuntut. Tuntut siapa? Semuanya ada pelanggan lama. Kita bisa bermusuhan dengan mereka. Kalau kau menuntut, kita tidak bisa berbisnis dengan mereka lagi. Saat ini kenyataannya adalah, orang yang pinjam uang adalah raja. Tapi kenapa sekarang aku merasa kita ini hamba mereka? Ayo, coba jelaskan padaku. Karena kita adalah orang baik. Dan kita ingin berbuat baik untuk anak-anak kita. Begitu. Sudahlah. Lalu bagaimana? Jadi barangnya Permisi, awas. Paman. Paman yuk bersembunyi ke gudang. Ayo cepat pergi. Kalau mereka sudah pergi, aku akan memberitahumu. Cepat. Ayo cepat. Tolong. Diangkat ya. Ya, satu-satu. Naik ke mobil. Keluar
kau, Yu. Kau tidak bisa bersembunyi selamanya. Kau berhutang banyak padaku. Aku akan bilang padamu. Kalau kau tidak mau bayar, aku akan tidur di sini. Sampai kau pulang. Dasar tidak tahu malu. Sudah punya hutang, tapi melarikan diri. Tidak tahu malu. Xiang He, kau jangan ikut campur. Ini Sampai bukan urusanmu. kapanpun, aku akan menunggumu di sini. Ingat itu. Iya, baiklah. Aku benar-benar minta maaf karena mereka sudah keluar. Aku juga tidak tahu kemana mereka pergi. Berapa lama lagi kami harus menunggu di sini? Iya, ya tolong Betul, jelaskan. kami sudah datang Iya, sini berapa bagaimana kali kan? ini? Kami butuh Begini kejelasannya. saja, beri kami waktu 2 hari lagi. Setelah kami mendapatkan informasi. Setiap kali kami minta 2 hari lagi. Ini sudah 2 hari. Begitu kami Iya, menerima kapan? pembayarannya, pasti kami akan menghubungi kalian. Ada Ya. orang di sana yang juga sembunyi. Iya, pokoknya kami tidak mau Iya, tahu. Iya, aku tahu. Dia harus membayar hutang-hutangnya. Maafkan kami ya. Ya, Iya. hutangnya sudah banyak. Memang. Buka pintunya. Ayo cepat buka. Ayo cepat buka pintunya. Buka. Buka pintunya. Yu, buka pintunya. Xiang He. Buka pintunya. Cepat. Buka pintunya. Yu, buka Ayo, pintunya. cepat buka. Hei, Apa ada orang di dalam? Hati-hati. Hei, aku tahu Ijo, kalian ada di dalam. ayo cepat buka pintunya. Kami tahu kalian ada di dalam. Ibu, Icu. Ayo Ayo buka buka pintunya. pintunya. Ibu. Di sana ada 3 Buka. orang. Ibu juga tahu. Cepat buka pintunya. Buka pintunya. Jangan sembunyi di dalam. Ijo, buka pintunya. Duduk yang benar. Kok ini Kami bagaimana? tahu Cepat kalian buka ada di pintunya. rumah. Buka Bukalah pintunya. Oh. Ijo, Hah? sedang apa kau? Buka Ayo, pintunya. turun. Iya, pintunya. iya. Tidak usah teriak-teriak. Nanti aku bisa melahirkan. Kami Kau sedang tahu hamil, kalian ada cari di mati dalam. ya? Buka pintunya. Cepat Itu buka mereka menunda pintunya. pintunya. Yo, Ijo. Wangsu kan harus sekolah. Buka Mau ujian pintunya. akhir. Wangsu, kau turun duluan Buka ya. pintunya. Cepat. Kami dobrak ini pintu. Duduk di bawahku. Hati-hati. Ayo, turun. Ayo, Ambil tangga ini. sini. Oh, sudah. Kau tidak usah naik. Biar aku yang turun. Aku bisa turun. Ayo, sini. Yang ini kenapa belum dihapus? Ayo hapus dulu. Ibu, Hah? Kenapa? kepalaku pusing. Pusing? Ya sudah, kalau begitu jangan menulis lagi. Kenapa kau muntah? Xiang He, pelan-pelan saja. Anakku muntah. Apa dia masih menulis? Jangan suruh dia menulis. Jalannya tidak rata. Ujian akhir sudah dekat. Pelatihan soal di mana? Begini saja. Kita antar dia ke rumah Sioku, biar dia tinggal di sana. Nanti aku bicara dengannya. Ini kan mau tahun baru. Kenapa kita akan pergi? Kita mencari tempat untuk menetap sementara. Yang paling penting adalah kau. Biar aku nanti mencarikannya. Apa tidak bisa merayakan sama-sama tahun barunya? Jadi mau bagaimana? Mau pulang ke rumah? Orang-orang itu kan masih menagih hutang. Dari mana uangnya? Kau masih pusing? Sudah. Tidak peduli tahun baru Imlek atau bukan. Aku akan menagih pembayaran kembali. Seharusnya begitu dari awal. Tugasmu menagih hutang yang jauh dan aku yang dekat. Tidak usah, kau sedang hamil. Aku tidak selama itu. Kau pikir orang hamil tidak bisa apa-apa? Au, Paman, tolong mengemudinya pelan-pelan. Bos Chan, kami benar-benar tidak punya uang. Kau lihat barang-barang ini. Ambil saja sesukamu. Tagihan barang-barangku belum aku terima. Tapi yang aku mau bukan barang-barangmu. Dengar ya, kalau aku tidak dipaksa oleh orang lain, aku juga tidak mungkin akan datang untuk mencarimu. Benar kan? Tolonglah bantu aku. Coba pikirkan cara lain lagi. Kita semua adalah perusahaan, iya kan? Seharusnya kau bisa tahu kesulitanku. Oh, bos. Apa ada yang bisa dibantu? Oh, alat pemanas air ya? Ini benar-benar terjamin. Mau berapa unit? Apa fungsinya lengkap? Oh, tentu saja. Semua berfungsi. Harganya juga cukup terjangkau. Bagaimana? Bicaralah yang jujur pada orang sendiri. Tenang saja. Kualitasnya benar-benar dapat diandalkan.
Manajer Wang, Wanita itu masih belum pergi juga. dia masih ada di sana. Sedang meraju di depan pintu. Bos sudah datang. Sedang apa kau di sini? Menunggu manajer Wang. Kenapa kau menunggunya? Dia berhutang padaku. Dan aku butuh penjelasannya. Jelaskan padaku, anak siapa itu? Katakan padaku, anak siapa itu? Mana ku tahu? Mana kau tahu? Sudah jelas wanita itu menunggumu. Dia mau mendapatkan penjelasan darimu. Anak kita baru berumur 3 tahun. Dia datang untuk meminta uang. Minta uang? Uang apa? Dia adalah pelangganku. Dia menghamili anak siapa? Mana aku tahu? Lihat ini ya. Biar aku beritahu. Apa bedanya antara alat pemanas ini yang bagus dan yang buruk? Dari permukaan luar, kau tidak bisa bedakan. Semuanya sama. Yang ini, lapisan pelindung termal. Dengar baik-baik ya. Produk bagus semuanya bergantung pada teknologi Kenapa kau ini. biarkan dia bicara pada orang lain? Dia Bagian masuk ini begitu saja adalah yang ketika termahal Anda pergi ke toilet. dan yang menghabiskan banyak waktu. Lihatlah, Aku kira kau perhatikan mengenal baik-baik. dia. Kau akan Ya merasa nyaman Oh, ini saat kau ternyata mandi. sangat profesional ya. Permisi, dia bukan... Aku bilang padamu ya, kalau dia tidak menjelaskan semuanya, tentu saja aku ragu untuk membeli produkmu. Tapi baiklah, karena dia sudah menjelaskannya, aku akan memesan semua 50 unit. benarkah? Tenang saja, semua bisa dikirim. Karyawanku profesional. Bisa dikirim. Karyawanku ini memang sangat profesional. Kuncinya adalah produknya bagus dan kau datang ke tempat yang tepat. Iya. Ayo, tanda tangani kontraknya. Ayo kita tanda tangan di kontraknya. Baiklah. Ayo rapikan. Ayo, sini. Ayo, rapikan, Iya, di rapikan. sini. Ayo silakan dimakan. Ya, terima kasih. Itu siapa? Dia Ada apa mencari dengannya? Tidak apa-apa. Sudah, jangan hiraukan dia. Kau ini mau apa? Sebenarnya apa yang kau ingin lakukan? Ini 20.000 yuan. Aku masih berutang 50.000 yuan. Sisanya akan kubayar nanti. Aku merajut sweater untuk anakku, tapi kebesaran. Karena anakmu sudah 3 tahun, untuk anakmu saja. Nih. Aku pernah melihat orang menagih hutang, tapi tidak sepertimu. Chiang He, jangan merasa uang ini sedikit. 10.000 yuan untuk mengatasi masalah darurat. Iya. Xiaosu, kerjakan soal latihanmu dengan baik. Bibi akan segera kembali, ya? Ayah, aku keluar sebentar ya. Tolong bantu menjaganya. Kenapa kau bawa anak ini ke rumahku? Apa masih kurang kacau? Jangan keras-keras bicaranya. Aku yakin mereka itu pasti bersembunyi dari para kreditor. Ini pasti idenya Luo Yiju. Ayah, mereka pergi menagih uang, bukan bersembunyi. Kau bawa dia pulang sana, bawa pulang ke rumahnya. Jangan biarkan dia tinggal di sini. Ayah, sudahlah ayah, bantu aku menjaganya. Aku tidak akan lama, ya. Dah. Apa-apaan ini? Kenapa menyerahkannya padaku?
boleh juga. Paman yang mengajariku. Tendangannya sangat hebat. Pamanmu? Coba pergi tanya dia. Siapa yang mengajarinya waktu itu? Aku tahu, orang itu adalah Anda. Kakek, aku ingin belajar membuat bola bulu ayam denganmu. Kau ingin belajar? Kau... Apa gunanya kau belajar membuat bola bulu? Bola bulu itu ringan, tidak bisa menghasilkan uang. Tidak ada masa depan yang menjanjikan. Tapi kau bilang barter bulu ayam dengan gula juga. Walaupun harganya murah, tapi bisa membuat perut kenyang. Kau kan pernah bilang begitu di pesta pernikahan. Selain itu, aku juga ingin belajar teriak. Kau ini mirip dengan pamanmu waktu kecil. Tapi sayang. Kak Yeju, jangan khawatir. Bagaimana tidak khawatir? Kau sudah menyerahkan anak kepada ayahmu. Ayahku bukan monster, Kak. Tapi dia kan... Barter bulu ayam dengan gula. Apa aku bilang? Ayo. Barter bulu ayam dengan gula. Sudah cukup mirip, tapi suaramu perlu latihan lagi. Barter bulu ayam, bulu angsa, dan bulu bebek dengan gula. Barter bulu ayam dengan gula. Apa? Apa itu mobil kita? 651, iya. Benar. Kalian datang. Berikan air untuk pamanmu. Tolong dibuka. Beraninya kau mengatakan itu. Sudah berhari-hari kami tidak mendengar kabar darimu. Jangan basa-basi lagi. Aku sudah menemukan Tuan Tong. Aku ikuti dia setiap hari. Sekarang, kemanapun dia pergi, akan aku ikuti. Soalnya aku akan menagih hutang padanya. Sudah. Bagaimana ujianmu? Pelajaran bahasa Mandarin 98, matematika 100. Ranking berapa? 30 ya? Ranking 3. Kau sudah membuatku bangga. Orang yang berhutang pada kita, semuanya orang jahat. Ayo kita pulang, rayakan tahun baru. Kalau pulang akan menghabiskan banyak uang. Bagaimana bisa pulang? Ya, baiklah. Sebenarnya kapan Chen Qianhe akan pulang? Dia berhutang 3 kali transaksi perhiasan kepadaku. Sebentar lagi hari raya Imlek. Bagaimana merayakannya? Aku minta maaf. Jangan-jangan mereka sudah melarikan diri ya? Tidak mungkin. Tadi aku datang ke rumah mereka. Gerbangnya dikunci. Anaknya juga tidak ada. Pasti mereka melarikan diri. Iya, benar. Iya. Mereka tidak melarikan diri. Mereka berdua itu orang baik. Tidak mungkin mereka melakukan hal itu. Lagi pula, coba lihat ini. Kios mereka kan di sini. Mereka tidak mungkin melarikan diri. Tenang Ya sudah, saja. kami ambil barang ini. Ini sebagai jaminan. Iya, ayo benar. Jangan berbuat begini. Ambil saja. Jangan. Hei, ada apa ini? Kita saja. Ada apa di siang-siang begini ya? Kalian merampok ya? Apa ada perampokan di sini? Kalian ingin merampok? Ayo katakan. Bayar hutangnya. Iya, Cincin, bayar. tunggu. Jangan pura-pura seperti orang baik ya. Kau harus berhutang. Kami tidak peduli. Kau juga berhutang pada kami. Iya kan? Ini bukan aku saja yang berhutang pada kalian.
Kau lihat begitu banyak kios di sini, semuanya punya hutang. Semua yang ada di sekeliling kalian Jangan tidak bercampur. peduli. Pokoknya Iya, kau ini harus bukan bayar urusan urusan kami. kami. Ayo bayar. Aku beritahu pada kalian, kalau mau uang aku tidak punya, tapi kalau mau nyawa ambillah. Cintu, Cintu, apa yang kau kamu mau apa? lakukan? Aku tidak mau apa-apa. Dengarkan aku dulu. Berdiri di sana dan dengarkan aku baik-baik. Kalau mau gigi, kami ada 2 di sini. Ayah, Gigi apa? ayah. Kenapa dia? Ini. Entahlah. Apa itu? Anakku yang membelikan gigi emasku beberapa tahun yang lalu. Ini mas sungguhan. Maaf, Ayah. permisi. Aku sudah melihatnya. 2 gigi emas ini tidak sungkan untuk mengambilnya. Giginya ini dia gunakan untuk makan. Kacin Cuy, kau... Aku melihatmu memakainya dan hatiku merasa tidak nyaman. Kau sendiri yang mencabutnya. Apa merasa lebih baik? Kacin Cuy, jangan bilang begitu. Ini bukan urusanmu. Ini sudah hampir tahun baru Imlek. Kalian malah seperti serigala yang kelaparan. Semuanya kesulitan. Begitu juga dengan orang yang bersembunyi.